Setelah kemarin kita memberikan cuplikan dari bacaan Wali Kutub, yaitu Umar bin Hafiz, yang dimana bacaannya sangat luar biasa. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ لَئِنْ شَرَبْنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم لئن شربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Luar biasa cepet ya, luar biasa terburu-buru, dan luar biasa gak jelas. Menurut Harry Pras ya teman-teman, menurut Harry Pras bacaannya luar biasa terburu-buru, luar biasa cepet, dan luar biasa gak jelas. Entah pendengaran saya yang kurang jelas mendengar bacaan beliau, atau memang bacaan beliau yang terkesan seperti kumur-kumur. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Tapi jangan khawatir, bagi kalian muhibbinnya Wali Kutub, jangan khawatir, bacaan ini bersanad ya, tembus kepada Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tembuslah kepada Nabi Muhammad. Dari Umar bin Hafiz, dia belajar kepada gurunya, dan gurunya itu belajar kepada guru-gurunya, dan guru-gurunya itu belajar lagi kepada guru-gurunya, guru-guru-gurunya, terus sampai ke guru-gurunya, guru-guru, sampai guru-guru itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Pokoknya sanadnya nyambung ya. Intinya bacaan Al-Quran itu seperti para habaib ini teman-teman. Guru-gurunya, guru-gurunya tembus kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pengakuan dari Bahar Smith. Kalau Bahar Smith saja bacaannya tembus kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan Wali Kutubnya? Bagaimana? Agar tidak jadi fitnah, coba kita simak seperti apa bacaan Bahar Smith yang katanya itu tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan semua orang ini salah, tidak tersanad kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersanad hanya Bahar Smith. Coba kita simak. Anak kalau baca Fatihah, nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Oh, nggak sama teman-teman. Pokoknya Fatihahnya Bahar Smith nggak sama dengan bacaan Fatihahnya siapapun. Beda sendiri dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacaannya ya. Ya. Jadi bacaan seperti ini, inilah yang betul. Bacaan seperti ini yang betul teman-teman. Jadi bacaan-bacaan yang lain semuanya itu nggak betul, nggak bersanad kepada Nabi. Dia sendiri yang bilang kalau bacaan seperti ini sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Layak untuk dikomentari karena sudah berbicara Nabi kita dan bersifat publik. Ini bukan ghibah, tapi ini mengkomentari statement yang dia buat di media sosial. Bebas. Sebagaimana orang menulis buku, bukunya dijual, ya, dijual secara publik. Wajib untuk dibaca dan wajib pula untuk direaksi. Sama halnya dengan ini. Jadi kalian yang teriak-teriak gibah-gibah Sontoloyo, belajar lagi apa itu gibah biar paham. Lanjut. Cepet kan? Cepet. Tapi ente nggak tahu kan? Nggak tahu ente. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana. Guru ana dapatkan dari gurunya. Gurunya yang pakai sanad. Pakai ijazah. Ijazah. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Para mukibinnya percaya teman-teman. Para muridnya percaya semua. Aduh ya Allah. Bacaannya seperti ini katanya, tersambung. Jadi yang bisa memegang sanad keilmuan bacaan Al-Quran itu ya Bahar Smith, yang paling nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang membaca di luar cara seperti ini tidak bersambung kepada Nabi. Hanya dia paling nyambung. Dalam tubuhnya itu ada darah Nabi, nyambung kepada Nabi. Itu yang berusaha sebut tuh. Seperti itu Fatihah. Seperti itu Fatihahnya. Ayo Rasulullah. Ya Allah. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Saya bukan ingin mencemooh Bahar Smith. Cuman patut untuk diketawakan ini ya.
yang dimana seolah-olah orang yang membaca Al-Quran di luar cara seperti ini itu salah semua, tidak bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana pendapat kalian? Hati-hati, waliullah, cucu Nabi. Jangan nggak sopan tuh, beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi, ahli Quran. Cucu Nabi. Saya semakin jengkel kepada orang-orang yang membela para kabib-kabib dengan cara yang sedemikian rupa seperti Ustadz Abdul Somad. Apa kata Ustadz Abdul Somad ketika membela Bahar Smith? Berduaan dengan Bahar Smith. Sesungguhnya orang yang menolak Habaib dan lain sebagainya, mereka telah meruntuhkan Rotib Al-Attos, Rotib Al-Haddad dan lain sebagainya. Katanya apa? Siapapun yang tidak percaya kepada Habaib, para Habib di Indonesia, kalau mereka tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka adalah orang komunis, orang tak bertuhan, teman-teman. Kan banyak orang ini yang tidak percaya kalau Habib keturunan Nabi. Lalu dikait-kaitkan dengan apa? Komunis. Kok sebegitu teganya UAS memberikan statement, UAS menyatakan yang tidak percaya Habaib komunis. UAHnya menyatakan, hati-hati bagi kalian yang tidak percaya pada Habaib, mengkoreksi bacaan Habib Umar. Hati-hati, dia itu cucu Nabi. Jangan tidak punya adab. Sontoloyo. Mau dibawa kemana agama ini kalau sedemikian rupa caranya? Dulu saya kagum terhadap dua orang ini. UAS. Saya kagum. Pokoknya semua alumni 212, saya kagumi teman-teman. Saya menganggap mereka pejuang. Ternyata semakin kesini bukan pejuang mereka. 7 tahun. Harry Plus 7 tahun menjadi muhibbin Habib. Apapun dikatakan Habib, saya ikuti dulu. Karena merasa memang mereka adalah cucu Nabi. Tapi setelah menyaksikan beberapa kenyelenehan, banyaknya khurafat, cerita-cerita pengakuan-pengakuan sontoloyo yang demikian rupa seperti ini, makin enak saya teman-teman. Terlebih lagi ketika Habib Umar, orang susah payah belajar baca Al-Quran, melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tata cara yang baik, dengan tartil. Dia si wali kutub bacanya kebut-kebutan sampai gak tahu baca apa. Untung ada yang meriset teman-teman, lalu menampilkan ayat yang dia baca sehingga kita bisa melihat bacaannya benar atau tidak. Kalian sendiri yang bisa menilai. Tapi tetap orang tarim harus benar. Karena apa? Punya kunci surga. Orang fasik nih, pelaku maksiat mati, dikasih tiket sama Habaib, blas masuk surga VIP teman-teman. Orang mati ditanya di kuburan, man rabbuka Habib Fulan, man nabiyuka Habib Fulan. Selesai, VIP masuk surga. Karena apa? Leluhur mereka sudah keluar masuk surga, sudah survei surga teman-teman, sudah survei bahkan ke surga, pulang ke dunia capek, di kakinya ada bekas apa? Bekas injekan pasir. Ya ada pasir surga dibawa sama Habib. Orang sudah nyampe ke surga, pulang lagi ke dunia. Kenapa gak tinggal saja di surga? Masuk duluan ke surga. Dan kisah seperti ini dipercaya. Ya Allah, saya sudah gencar membuat video seperti ini, membuat video-video sedemikian rupa di media sosial. Tapi kita bisa saksikan di dunia sosial kita, mereka masih banyak yang terpedaya oleh para oknum-oknum Habib ini. Ini buktinya kalau kita tidak boleh berhenti untuk membahas hal seperti ini, untuk memberikan edukasi dan meluruskan faham-faham takhayul bid'ah dan khurafat semacam ini. Kembali lagi kepada Bahar Smith. Apakah ia bacaan Nabi Muhammad SAW sebagaimana bacaan Bahar Smith? Bukankah kita pernah menjumpai suatu hadis bahwa lantunkanlah Al-Quran ini dengan tartil dan lantunkanlah Al-Quran ini dengan suara yang merdu, yang indah. Silahkan dipikir.